Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir di hari ini. Alhamdulillah ya, tadi ada yang sudah datang sebelum jam 8, Masya Allah. Paling awal siapa yang ada selain dari nanya? Jangan dari awal di sini udah. Siapa paling awal datang? Pak, Masya Allah. Jam berapa Pak datangnya? Setengah 8. Hebat. Aduh, gak ada door prize-nya gitu nya buat yang datang. Itu mah nanti. Oh. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir ya pada kegiatan rutin kita, yaitu upgrading atau skill up ya, skill up dari keluarga Yayasan Tajalilah. Mari kita doakan ya bagi teman-teman yang belum hadir gitu ya, supaya Allah mudahkan untuk menghadiri majelis ilmu ini, dan bagi teman-teman yang berhalangan hadir gitu kan, semoga teman-teman yang berhalangan hadir bisa dimudahkan dalam setiap aktivitasnya dan juga bisa tetap apa ya istilahnya mengikuti kegiatan ini di lain kesempatan, jangan ketinggalan teman-temannya. Mari kita buka majelis kita ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Alif ba ta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum kita memasuki ke sesi materi, ini cerita dulu. Kemarin teh sempat galau ceritanya teh dia ya santai. Nah kan akhirnya yang izin teh ada lumayan ya yang izin teh, karena kan kita juga tidak bisa memungkiri ya, setiap individu kan pasti punya kesibukannya masing-masing. Sempat galau sebenarnya dimundurkan wah gitu kan, kalau misalkan dimundurin jangan, kita juga kasihan ya ke teman-teman yang sudah benar-benar meluangkan waktunya gitu, karena kan karena kan waktu yang ada teh setiap individu berbeda-beda gitu. Masa kita mengalah buat orang-orang yang punya kesibukan lain gitu. Sudah we yang punya kesibukan mah biarlah dengan kesibukannya, kita mah maju we gitu berapapun yang datang. Alhamdulillah kemarin teman-teman yayasan juga udah langsung aja Bu gitu kan, nggak usah ditunda. Bismillah we gitu. Akhirnya alhamdulillah gitu kan, Allah gerakan hati kita semua, Allah kumpulkan kita semuanya. Semoga meskipun tidak seramai biasanya gitu kan, tapi semangatnya bisa tetap seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan semoga ya insya Allah gitu kan, langkahnya teman-teman yang sudah diniatkan buat thalabul ilmi di hari ini ya, memperkaya skill kita, berkumpul bersama teman-teman yang lain gitu kan, dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kayak Bu Susinya paling jauh rumahnya gitu kan. Aduh, sabaraha gitu nya pahalana gitu. Jangan lupa yang mungkin teman-teman belum meniatkan untuk Allah gitu kan dalam kegiatan ini, coba niatkan ulang gitu ya segala sesuatunya, bahwa apa yang kita lakukan hari ini tuh tidak lain dan tidak bukan karena semata. Nah, insya Allah ini teh kemarin kan kita teh sempat ikut kegiatan ya, kegiatan JSIT. Nah ini teh dikasih sesuatu, hari saya teh bingungnya ngabagina kumaha. Yayasan dikasih cindera mata teh. Akhirnya kita teh menyepakati akan dijadikan door prize ceritanya di kegiatan sekolah ini. Ayeuna noe nya door prize-na gitu ya. Spesial ya untuk yang datang. Jadi kemungkinan peluang dapatnya teh lebih besar gitu. Kalau misalkan biasa mah banyakan gitu ya, sekarang mah alhamdulillah bisa menurutnya dapat. Nah ini pertama ada kaos ya,
istri mah kagak di bumi merenya kaos, ada kaos. Terus iya aya namanya. Duh, tebak ya non, tebak. Tumbler, aya deui non. Tumbler unggul. Oh payung ya, ya betul ini tumbler tapi ini termosnya. Termosnya ada ini ada kayak info suhunya seberapa gitu ya. Lebih tren lah ya, lebih bagus. Betul buat kopi Pak Arif yang suka ngopi gitu kan. Nah, ada udah terus wing matana ngincar. Nah, selanjutnya ada kalender ini ya, kalender berdiri. Nah, mangga nanti ya. Iya, ayah bungkusna bisa kamu seserahan awanes biasa, mangga. Jadi sponsornya sekarang teh ini Ashifa Learning Center. Bisi ya orang simpenawan juga dia. Biar berasa ya gini yang bisa sponsor. Oke ya, untuk mengefektifkan waktu kita panggil pembicara kita pada hari ini. Insya Allah kita kalau misalkan di bulan sebelumnya kita sudah membahas ya terkait spesialisasi kita masing-masing. Maksudnya spesialisasi teh bukan kita kayak dokter spesialisnya gitu kan, tapi kita teh ingin fokusnya teh mempelajari apa selama beberapa tahun ke depan. Jadi kalau misalkan kita ditanya teh, oh saya teh ngerti lah tentang itu gitu kan, meskipun nggak terlalu banyak tapi seenggaknya saya fokus di situ di topik itu. Nah mangga sekarang kita akan membahas terkait kalau kita udah tahu kan kita tuh mau jadi apa gitu kan, fokusnya di apa. Nah sekarang kita beralih ke gimana sih gitu kan kita caranya membranding diri kita bahwa kita teh fokusnya di situ supaya orang-orang teh kenal, tahu dan apa sih sebenarnya yang ingin kita tunjukkan ketika di sosial media. Apakah buat gaya-gayaan gitu nya, abi mah iya spesial fokus di iya topik iya sok lagi gitu, atau ada hal lain yang ingin kita sampaikan di sosial media. Nah maka seputar itu ya insya Allah nanti topiknya mangga bisa disimak oleh teman-teman karena mungkin nanti di akhir akan ada PR juga. So ya sebelumnya terima kasih ya kepada Bu Asri Lestari ya telah mengerjakan tugas membuat satu konten ya di sosial medianya. Mangga ya yang belum gitu kan, yang belum bikin satu konten di sosial medianya terkait topik yang kemarin sudah disepakati bersama ya, saya teh apa gitu kan, spesialisnya apa gitu. Kontennya terserah mau dalam bentuk storytelling, mau dalam bentuk tulisan juga boleh, terserah, dikembalikan ke preferensi masing-masing. Saya lebih nyamannya seperti apa dalam menyampaikan kesukaan saya. Mangga kepada Bapak Torik dipersilakan. Set dulu ya. Spidolnya. Spidolnya mana? Gitu. Di bawah. Ya. Oh, saya kira ada. Siapapun yang bawa. Siap. Tunggu. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil hada wa ba'd. Alhamdulillah bisa dipertemukan, bisa disempatkan oleh Allah, bisa diberikan
kekuatan dan petunjuk dan hidayah. Hidayah mah petunjuk. Seperti yang sering disampaikan dalam muqaddimah, yaitu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Makanya beberapa guru-guru kita selain kalau ba'da sholat ya, selain beristighfar, salah satu zikir yang banyak dibaca adalah alhamdulillah. Karena ya gimana pun kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa nuntut ilmu, kita nggak bisa bekerja kalau nggak diizinkan oleh Allah. Udah niat ikut upskilling ya, namanya upskilling tadi, skill up. Skill up, terus tiba-tiba kodarullahnya mencret gitu sampai jam 10 gitu kan, ya nggak jadi ikut gitu. Atau tiba-tiba saya alhamdulillah agak flu berat alhamdulillah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita berkumpul menjalani takdirnya yang nantinya kita insya Allah diganjar dan semoga tercatat sebagai amal baik gitu. Jadi udah dikasih modal untuk melakukan kebaikan. Ketika selesai kebaikan itu dilakukan, kita dapat tambahan pahala. Sangat baik Allah itu. Oke, sesuai yang disampaikan sama Bu Vina. ada tisu. Tadi kakak bawa tisu ya? Bawa. Oh, sedikit. Ya udah. Gak apa. Tentang apa? Sosial media ya. Ya secara keseluruhan itu. Punten saya nggak pakai slide gitu karena di era sekarang kayaknya teman-teman udah lebih banyak lihat layar ya dibandingkan lihat papan tulis. Jadi kita pakai papan tulis aja nih. Dan di beberapa negara maju gitu yang menurut hukum dunia itu maju, sebagian besar sekarang justru lebih banyak kembali lagi ke dosennya teh bahkan pakai kapur gitu, bukan pakai spidol. Di Harvard, di Stanford, di Oxford, di beberapa kampus lain itu seringnya pakai ditulis. Kenapa? Karena jadi mengalir gitu, ada hubungannya apa yang disampaikan sama apa yang ditulis gitu. Kalau kita pakai slide, kalau kita nggak fokus, biasanya justru kita yang ikut apa yang ada di PowerPoint-nya gitu ya. Ini juga biasanya guru-guru lebih terasah gitu skillnya karena sambil menjelaskan sambil menulis gitu. Di beberapa negara juga udah, kalau kita baru menggalakkan pembelajaran digital, di beberapa negara justru sebagian dikembalikan lagi gitu. Walaupun nggak ditinggalkan 100%, tapi dipilah-pilah mana yang perlu pakai digital, mana yang enggak. Oke. Sekarang kita topiknya tentang ya ini memanfaatkan sosial media. Apa itu media sosial? Nah, ini jadi kuliah. Dulu ceritanya memang dibuat ada yang ingat? Enggak. Oh ya, sebelumnya hatur nuhun untuk rekan-rekan yang hadir baik secara online maupun offline. Ini online nanti di relay kalau istilah zaman dulu ya. Live tunda gitu. Sebelumnya ada yang masih ingat sosial media pertama yang dipakai apa? Yang paling Bu Susi. Apa? Friendster. Atau ini masih pakai MIRC atau Yahoo Messenger? Bisa sih. Pet. Ya. Yang kelahiran 2000 ke bawah biasanya apa itu gitu? Pager, waduh. Jangan-jangan anggota orari juga. Ya, banyak ya. Dan kalau kita mengkaji ulang zaman dulu itu tujuannya memang benar sesuai namanya, yaitu sosial media untuk bersosialisasi. Saya masih ingat dulu main Yahoo Messenger itu ada
apa sih kata kuncinya, pokoknya nanyain nama, umur, sama asal gitu, cuman 3 huruf apa gitu. Tapi seiring sekarang yang dikenal apa gen sekarang, Instagram, TikTok, Facebook, tujuan sosialnya masih, tapi justru sekarang bergeser. Ada beberapa ahli yang mengatakan sekarang bukan sosial media, tapi engagement media, atau media untuk mendapatkan engagement itu apa? Bukan, engagement itu keterkaitan, keterikatan, atau interaksi ya kalau gampang. Buktinya apa? Buktinya contoh kalau teman-teman bikin konten mungkin, terus yang nonton cuman 10, yang komen cuman 1, dibandingkan yang komen ada 100, apakah rasanya beda? Beda. Padahal 100-nya belum tentu dibalas semua ya. Kalau zaman dulu dibalas satu-satu. Bukan berarti zaman dulu pasti lebih baik, enggak, tapi karena memang berubah, bergeser goalnya gitu. Nah, sampai mana sini ya? Jadi kita, kata kuncinya adalah ini. Kalau sudah sekarang ini tentang engagement, ini kalau nanti bingung langsung aja ya interupsi. Nah, supaya ini bisa kita manfaatkan dengan baik, ada satu kata kunci, yaitu ini. Ini bukan singkatan ya. Ya udah. Apa? Sadar. Artinya kalau bahasa teknis mindful atau sadar. Pada bawa HP semua ya? Ada bawa HP semua? Nah. Ini nanti door prize-nya buat apa? Bukan. Oh. Di rumah ada lagi. Ada lagi door prize-nya. Hah? Kopi. Kopi saren. Itu honest mau kalau kopi saren itu. Ya, saya mau tanya, siapa yang di sini yang di HP-nya mengaktifkan apa namanya? Berapa lama penggunaan HP saya? Ada nggak? Ada. Atau teman-teman di sini tahu nggak? Ini hari Sabtu ini. Berarti kan mulainya jam 00.00. Hari ini sudah berapa lama kita pakai HP? Ada yang tahu nggak? Enggak. Padahal bisa dibuka. Saya lupa caranya. Gimana? Ayo coba nih kita lihat setting, buka setting. Nggak tahu. iPhone sama nggak Pak? Coba Om ya. Di setting di apa ya? Kesehatan digital kalau Android itu. Digital health. Benar nggak? Nah. Ada? Awanes ada? Ada. Coba. Kalau Android sih kesehatan digital. Kalau iPhone mohon maaf Pak, saya jarang pakai iPhone. Enggak, apa yang sering dipakai lah. Coba dibantu Awanes, siapa tahu mengerti iPhone. Siapa yang udah ketemu? Awanes sudah ketemu? Berapa lama hari ini sudah pakai HP? 40 menit. Apa aplikasinya paling banyak? YouTube. Pasti ini nyetel zikir pagi petang ya. Udah ketemu? Uvina udah ketemu? Belum? Apa? Berapa jam? Nah, nanti siapa yang udah ketemu? Bu Susi sudah berapa? Masya Allah. Apa aplikasi nomor satunya? Facebook. Gitu. Oke. Nih, salam interaksi. Oh kan. Mencari. Siapa lagi yang udah ketemu? Teh Nurul? 1 jam 47 menit. Masya Allah. Apa aplikasi yang dibuka? TikTok berapa lama? 1 jam 6 menit udah ngedit dan Satu. Nah. Terus sisanya? Sisanya WhatsApp. Oke. Ada lagi? Teh Suci, Teh Astri, Rina? Berapa? Teh Suci berapa?
3 jam. Ini jam berapa sekarang? Enggak apa. Ini bukan evaluasi. Apa yang paling banyak Teh Suci? WhatsApp. Berapa jam WhatsAppnya? Hah? 3 jam tuh WhatsApp semua. Oh, mungkin ya. Kayak tahu saya. Saya jarang ke WhatsApp. Terus ngasih 29 menit. Apa itu? Gracin. Oh, aplikasi Gracin. Oh, ada ya? Oh, iya iya iya. Oh, di pause berarti itu. Belum selesai itu Gracin kayak. Oke, siap. Apa-apa. Darina berapa? 37 menit. Apa aplikasinya? WhatsApp. Semua WhatsApp 37 menit. Aduh, 4. Sisanya? Oke, dan IG dan Shopee itu. Vina berapa menit? 4 jam. Oh, 4 menit. Apa itu? Chrome. Wah, ini nggak tahu ini buka apa di Chrome. Sudah? Ada yang belum? Pak Arif. Oh ya, Pak Arif. Wah. Ya, sampai dicari ya. Oke. Sekarang jam berapa? 8:30. Setengah 9. Sebelum ini siapa yang pernah buka itu kesehatan digital? Belum pernah? Ini saya tanya hari ini aja ya, nggak usah rata-rata per minggu ya. Atau kelihatan rata-rata per pekannya kemarin berapa? Kenapa saya tanya ini? Maka sambil dibuka-buka nggak apa-apa. Nanti itu juga karena ini kata kuncinya di era sekarang yang kalau teman-teman cermati zaman dulu apa sosmed paling nagih apa Pak Arif zaman dulu? Sosial media paling nagih zaman dulu apa? Saat zaman Pak Arif SMA atau kuliah atau zaman SMA SMK. YouTube enggak, Facebook ya. Facebook. Facebook itu dulu bentuknya kita sama-sama tahu biasanya gimana? Foto, tulisan, video masih jarang. Yang namanya tulisan butuh waktu untuk membaca. Biasanya satu postingan tuh pasti minimal 1 menit itu kita berhenti dulu, kita baca. Bandingkan dengan sekarang. Sekarang yang paling sering kepake di kita apa? TikTok, IG, kemudian YouTube, kemudian Facebook, kemudian pun di WhatsApp. Enggak, Twitter tetap bertahan. Hampir semuanya pasti ada yang namanya entah short, entah feeds, reels ya, reels atau pokoknya sesuatu yang intinya kontennya video yang biasanya nggak lebih dari 1 menit rata-rata walaupun ada yang bisa dan sistemnya nyekrol ke bawah. Betul? Oke, TikTok kita pakai tadi nanti gitu. Siapa di sini yang pernah nge-scroll TikTok, nge-scroll Reels, nge-scroll apa lagi? Short, YouTube, sampai nggak bisa di-scroll lagi? Cung, saya kasih 50.000. Ada yang pernah? Nggak ada kan? Pasti bisa kan? Mau 2 jam kita nge-scroll, pasti ada lagi. Karena saya nggak lupa jumlah konten baru tiap detiknya itu ada berapa puluh ribu gitu, kalau kata statistik. Jadi kita hidup di dunia yang kayak gitu. Waktu kita ya segitu-gitu aja. Berapa jam hidup sehari? Honest? Siapa tahu kalau amalan khusus kan tiba-tiba nambah waktunya ya. Sama ya, 24 jam. 84.640 detik. Katanya gitu. Coba di itu. Nah, sedangkan waktu kita nanti sampai yaumil qiyamah ya segitu-gitu aja. Tapi
tadi informasinya banyak, sosial media hiburannya tambah banyak. Kalau kita nggak dengan sadar megang tadi itu barang-barang gepeng itu, ya sudah, waktu kita bisa habis. Pak ditanya, saya pernah? Ya pernah gitu. Kenapa saya bisa ngobrol gini? Karena pernah melakukan, jadi pelakunya. Dikatakan sehat itu kalau sehari kurang dari 3 jam sebenarnya untuk orang dewasa. Kalau anak-anak nanti ada aturannya lagi. Tapi loh, kalau saya lebih dari 3 jam gimana? Ya nggak apa-apa, asalkan sadar apa yang dilakukan. Ya tadi Teh Nurul begitu contohnya. Oh, saya buka TikTok berapa jam? 1 jam sekian pagi hari. Tapi jelas, oh saya mau buat ini, buat konten. Oh, saya buka YouTube 2 jam gitu. Ya nggak apa-apa. Asalkan kita tahu kita mau buka YouTube atau mau buka apa gitu. Atau mau buat apa. Kalaupun pengen konsumsi konten ya nggak apa-apa, tapi asalkan tahu, oh saya mau cari ini sebelum buka gitu. Jangan ketika buka belum tahu apa-apa lah. Scroll aja sampai namanya doom scrolling. Pernah dengar istilah itu? Ini saya potong ini. Ini doom scrolling. Pernah dengar istilah ini? Enggak. Doom itu ya apa ya bahasa? Iya. Apa? Ya kasarnya bodoh lah gitu. Kasarnya bodoh. Emang istilahnya dipakai. Kayak dumb tapi ya emang ya bodoh lah gitu. Scrolling kayak kalau bahasa Sundanya apa ya? Kalau bahasa Jawa itu nganoh apa ya, kayak orang nggak sadar gitu. Makanya saya bilang. Jadi orang nggak, bukan ya, kayak orang linglung. Kayak orang linglung ya gitu. Jadi kan. Ini scrolling sambil linglung. Oh ya, oh nggak ada segala. Gitu aja tiba-tiba azan duhur. Habis duhur istirahat lanjut lagi. Ya apakah boleh? Ya nggak ada yang nggak ada hukumannya sih kalau secara apa, secara langsung gitu, tapi nanti kita bahas di belakang. Oke, jadi untuk awalan tadi pesan nomor satunya adalah harus sadar. Ini belum masuk materi, nanti akan ada 3 poin. Nah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, yang kita harus paham, aduh ya Allah, ini si sosial media ini adalah sebuah, ya pokoknya teknologi sekarang itu kalau kita bisa bilang pedang bermata dua. Satunya sisi barokah kalau dimanfaatkan, kalau enggak ya jadi musibah gitu. Mungkin orang-orang di zaman Rasul gitu ya, kalau lihat teknologi sekarang gitu, wah ini kok gini banget, kok nggak dimanfaatin gitu ya. Dan memang begitu gitu. Jadi sekarang tinggal kita pilih mau memanfaatkan dengan baik ataupun enggak. Karena faktanya itu tadi kita bicara sosmed dulu ya, internet secara keseluruhan dan sosial media. Kita pernah mikir nggak cara bikinnya gimana? Contoh bikin Instagram, mikir nggak? Ataupun kalau disuruh bikin, mungkin bisa dengan, tapi aduh, saya aja sama berapa malam ya, 2 malam ini tuh nggak begadang juga sih, setengah setengah begadang setengah enggak, jadi kebangun gitu karena ada project yang nggak selesai gitu, saking rumitnya. Nah, sedangkan semua Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya yang kita nikmati, apakah kita bayar? Bayar nggak? Ayo, bayar nggak? Tergantung, saya centang biru 122.100 rupiah per bulan gitu kan. Ya, ada hal-hal yang memang harus bayar. Tapi basicnya kita bisa pakai itu secara gratis. Kuota, saya bisa numpang wifi ke Zanjabila gitu ya. Ya,
Nah, jadi bismillah. Ini itu bisa dibilang free, bisa dibilang gratis. Untuk teknologi secanggih itu kita dapat gratis, wow, gitu ya. Kita nggak bisa bikin, tapi kita dapat gratis. Beda kayak motor, kita nggak bisa bikin, tapi kita harus beli, kecuali dikasih. Gitu ya. Atau apalagi TV, kita nggak bisa bikin, tapi kita harus beli. Tapi ini dunia digital, dunia internet, dunia sosial media, benar-benar kalau kata anak Jaksel, literally ya gitu. Atau benar-benar bisa dibilang hampir gratis. Sayangnya, sorry ya, saya ke sini. Kalau sesuatu itu di internet itu gratis, bisa jadi kita membayarnya pakai hal lain. Kalau ada kata-katanya, kalau ada sesuatu di internet itu gratis, ya berarti kita produknya, gitu. Konsumen, user ini produknya. Artinya apa? Kita membayarnya pakai ini. Pertama pakai data, bukan kuota bukan ya, tapi data kita. Nah, ada yang pernah kalau daftar akun baru Instagram dan sebagainya, ada yang pernah baca nggak itu yang syarat dan ketentuan itu pernah dibaca nggak? Udahlah itu kalau itu sosial media gratis, email itu. Atau bahkan ini yang paling penting, kalau ke bank lah, kalau kita ke bank buka rekening ada sekian lembar tuh, ada yang pernah baca? Saya sih agak pernah ya, kalau bank pernah saya. Ada yang pernah baca? Pokoknya tanda tangan lah. Hati-hati kalau untuk urusan uang dan hukum, kalau bisa dibaca ya. Oke, tapi sih ya dah. Padahal kita di situ nyetor data. Nama Ridwan Syah, tanggal lahir berapa nggak tahu itu lah gitu. Visi ayah itu rahasia. Laki-laki, usia sekian. Kadang alamat beberapa. Bahkan kalau yang harus verifikasi berarti harus nyetor KTP. Data. Dan kita sukarela kan ngasih? Apakah kita dipaksa? Enggak. Ya dipaksanya karena kalau kita nggak mau ngasih ya kita nggak bisa pakai gitu. Walaupun mungkin ada cara di belakang layar, mungkin bikin fake account dan sebagainya. Tapi umumnya orang ya udah kasih aja, monggo silahkan. Yang kedua dengan waktu, ya. Atau terus yang ketiga atensi. Ini berhubungan. Atensi itu apa? Perhatian ya, perhatian atau fokus. Ya, makanya kalau yang teman-teman bikin konten pasti ada grafik itu tentang berapa lama video ini dibuka. Benar ya, Pak Arif? Awanes juga mungkin yang bikin deh. Terus nanti di detik keberapa view-nya mulai drop gitu. Ya karena ini kita membayar makanya tuh membayar untuk menggunakan aplikasi yang tadi yang gratis ini dengan ini 1 2 ya kurang lebih itu. Nah, kan sayang ya, kita sudah bayar pakai ini, kita sudah bayar pakai ini. Padahal di dunia secara umum ada yang namanya ini. Kalau istilahnya kurang jelas, di stop, diinterupsi tanya kan ya. Ada yang namanya opportunity cost. Agak susah menerjemahkan bahasa Sundanya, enggak, bahasa Indonesianya. Jadi ini agak serius jadi. Nah, ada yang tahu artinya opportunity cost? Teman-teman sekalian? Ones? Yang mau kuliah di luar negeri. Opportunity itu artinya kesempatan. Cost itu artinya harga. Ini terjemahan bebasnya. Artinya, jadi gini. Pernah dengar pepatah katanya, waktu adalah uang, walaupun nggak 100% benar, nah itu berlaku di sini. Kalau di Islam, pepatah, mangga. Kalau di Islam yang mirip-mirip adalah
al waktu kasayf, atau waktu itu ibarat pedang, lebih gahar lagi ya gitu, bukan sekedar uang, pedang. Sama-sama kos. Bahkan kalau pedang berarti bayarnya kayak apa, pedang kayak darah gitu, pakai jiwa. Contoh gini, di sini siapa yang paling mudah? Salim ya. Enggak, yang sudah balik, yang sudah puber, yang paling mudah siapa? Teh Suci. Umur berapa Teh Suci? 2? Nah, terserah, saya juga nggak ngecek kok gitu. Ngaku 17 juga saya. Kan teman-teman kalau nggak kenal Teh Vina ngaku 20 juga percaya-percaya aja gitu. Saya ngaku 35 juga mungkin ya. Enggak, oke, 21. Anggaplah gini. Sekarang anggaplah biasanya umur 25 gitu. Untuk ke umur 25 berarti berapa tahun lagi? 4 tahun. Roughly, atau kasarnya 4 tahun. Nah, dalam 4 tahun ini, 4 tahun itu berarti ada 48 bulan, ada sekian ratus hari, sekian ribu hari ya. Nah, sekian ratus hari, sekian ribu jam. Di tiap-tiap detiknya itu ada yang namanya nih, opportunity cost. Artinya, kalau Teh Suci melakukan A, berarti Teh Suci nggak dapat B. Keniscayaan ya dalam hidup. Kita milih jalan, seandainya sok kita keluar Masjid Mujahidin, kalau kita ke kanan, ya sudah, kita pasti nggak ke kiri. Paham di sini? Kita ke arah Tanjung Syukur, ya kita nggak mungkin ke arah stasiun. Kecuali muter. Dan di setiap pilihan itu kita ada yang namanya ini, opportunity cost. Kita nggak bisa jadi ngambil semuanya, nggak bisa. Dalam satu waktu. Pasti akan ada pilihan yang nggak kita ambil. Dan nggak apa-apa. Hidup itu kalau kata teman ngobrol saya, salah satu sahabat saya, itu trade off. Trade off itu artinya ya tukar menukar atau ya jual beli. Contoh, seandainya nanti di usia kerja gitu. Mungkin Pak Arif lah gitu. Pak Arif udah pernah ngalamin. Pak Arif pernah kerja di mana, Pak, dulu? Di Cikarang. Saya ketukar Karawang ya. Di Cikarang. Di Cikarang pasti secara income lebih besar daripada di Banjar. Untuk mungkin secara kasar. Insya Allah sih sekarang nggak. Sekarang channelnya naik mah. Nah, tapi ada cost yang lain yang hilang. Yaitu apa? Waktu bersama keluarga, waktu bersama anak. Itu juga kalau di istilahnya bisa dievaluasi, dinilai. Oh, saya sebenarnya kalau sama anak tuh nilainya kalau mau pakai duit ya gitu. Oh, berapa rupiah sih gitu. Kalau kita mau iseng ngulik itu ada nilainya. Oh, contoh paling gampang, oh kalau saya titipin ke daycare berarti saya harus bayar sekian. Oh, berarti kalau anak saya sama saya kemungkinan sekian. Dan selama pilihan-pilihan itu bukan yang melanggar syariat, tidak ada pilihan yang 100% benar, nggak ada yang 100% salah. Jadi jangan merasa, berarti aku salah, no. Ya, nggak apa-apa. Karena tadi hidup itu trade off, pilihan teman-teman. Sama kayak ini, Teh Suci, contoh, sampai umur 25. Pengen melakukan apa? Ya harus fokus. Tapi ingat, di setiap pilihan itu pasti ada hal lain yang kita nggak pilih. Dan nggak apa-apa. Contoh, tadi sekarang memilih tinggal di Banjar. Ya berarti di saat yang sama, tadinya mungkin di luar sana ada orang-orang yang mengeksplor mungkin dunia lain, bukan dunia lain, mengeksplor negara-negara lain di usia yang sama-sama di Suci. Tapi mereka juga punya trade off-nya atau hal lain yang nggak mereka pilih. Contoh apa tadi? Contoh bersama keluarga. Contoh mungkin makan nasi pecel harga 3.000 gitu ya. Nggak ada di sana gitu. Atau apapun. Dan semua pilihan tadi, nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang 100% salah. Karena kalau kata para ahli hikmah, manusia itu
Al-insanu, nah, jadi ditanya, siapa itu manusia? Al-insanu fi mahasinuhu masawiyah. Fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu dalam kebaikannya aja hampir pasti ada keburukan. Keburukan dalam artian keburukannya bukan maksiat ya. Ya keburukan. Maka gimana mungkin dalam keburukannya gak menimbulkan keburukan lebih besar? Maksudnya gimana agak sudah. Contoh tadi, oke lah contoh Aones sekarang. Aones sekarang di sini ya, belajar untuk ilmu. Kemudian mungkin di sini bekerja juga, belajar mandirinya. Oh baik, baik nggak? Baik. Wah, nah ini kalau ini agak terafiliasi ya. Ini karena dapat. Nah, ini terafiliasi Yunis. Dan Aones di sini kerja. Baik ya tadi bekerja, belajar, nyari nafkah. Kira-kira Aones sadar nggak? Oh, di saat yang sama, sadar nggak sadar, ada hal yang tadi, yang bisa dibilang sedikit buruk. Kira-kira apa? Apa? Tidak salah. Nah, ya. Atau bisa jadi tadi tidak bisa membersamai orang tua, nggak bisa mungkin di saat yang sama, oh sebenarnya ada potensi yang lebih besar, tapi ya nggak apa-apa karena kita asalkan dengan sadar milih ini, oke? Nah, siapa apa itu? Termasuk saya juga ingatkan di sini. Oh, saya sekarang usia 28, mau 28. Oh, saya punya waktu sekian tahun untuk mencapai usia tertentu. Nah, di sini ilmunya bahwa setiap detik itu berharga, kudu dimanfaatkan. Tapi jangan pernah merasa tadi menyalahkan diri atas keputusannya sudah dibuat secara sadar. Kecuali buatnya nggak sadar, dipaksa, nah itu oke lah. Karena pada akhirnya mungkin, nah nih, alhamdulillah apa, Inah datang. Gitu. Bahkan orang-orang yang sepuh di antara kita, kalau ditanya gitu, tidak pernah menyesal gini. Lebih jarang orang yang nyesel di atas pilihannya melakukan sesuatu di masa lalu dibandingkan orang yang nyesel karena nggak mau melakukan sesuatu di masa lalu. Kebanyakan orang lebih banyak nyesel, ih kenapa ya dulu saya nggak gini? Kenapa ya saya dulu nggak gini? Kenapa saya dulu nggak gini? Oh contoh, wah sekarang ternyata bahasa Cina lagi ngetren gitu. Teh Asri mungkin, kenapa ya saya dulu nggak belajar bahasa Cina? Kalau nonton Dracin kan bisa nggak perlu subtitle gitu ya. Gitu. Nggak bukan itu, tapi oh mungkin karena sekarang Cina lagi maju ekonominya dan sebagainya. Mayoritas orang, walaupun ada sebagian yang menyesal karena melakukan sesuatu, dan tentu itu tentang keburukan. Tapi mayoritas 90% ke atas itu tentang mereka menyesal karena nggak melakukan sesuatu di masa lalu. Kok saya nggak ngelakuin ini ya? Kok saya nggak ngambil kesempatan ini ya? Makanya dibilangnya opportunity cost. Oke, contoh makanya kenapa kita di sini, teman-teman, kalau ada kesempatan apa, asalkan itu bukan maksiat, asalkan teman-teman masih dalam istitoahnya teman-teman, kemampuannya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sok diambil aja. Nah, kita sering guys baik, mumpung ini di yayasan, ini bukan PT, bukan perusahaan yang profit oriented, yayasan non profit. Walaupun kita tetap ya untuk operasional ada yang diputar. Kenapa? Karena non profit, peluang teman-teman untuk belajar jadi lebih besar. Pun kalau salah dalam tanda kutip, masih ada apa ya sarana untuk pokoknya nggak akan nggak akan sefatal ketika kita di perusahaan yang besar. Contoh mungkin yang pernah kerja di perusahaan yang ya kita pakai contoh Pak Arif aja dulu di Cikarang. Bagian apa Pak?
Elektrik gitu. Oh, R&D gitu. Boleh sesalah apa Pak di sana? Boleh coba-coba kayak gimana dia? Nah, emang tugasnya gitu. Kalau salahnya 10. Nah, kayak gitu. Ya. Karena kalau salah, SP. SP. Di sini ada yang udah pernah kan SP? Di yayasan. Bentar ya. Bu Vina udah pernah mengeluarkan SP? Belum, alhamdulillah. Ya, pengennya sih SK naik gaji gitu. Oke. Ya. Oke. Oke. Insya Allah sudah bisa dipahami ya, kira-kira seperti itu. Jadi, nah, apa hubungannya sama sosmed? Kita balik ke sana. Sama kayak tadi. Karena tadi makanya pertanyaan pertama adalah berapa lama hari ini sudah buka HP? Dan apa yang dilakukan? Sama-sama contoh, mungkin si Fulan buka HP sudah 4 jam. Ada baru jam 8 ya. Bangun teh jam. Jadi bangun. Buka sehari langsung gitu. HP langsung konten gitu sana. Oke, sama-sama 4 jam. Istri juga 4 jam. Apakah pasti efeknya sama? Ya enggak. Yang sini 4 jam untuk riset, untuk tadi dia lebih banyak produksinya, bikin konten. Yang sini 4 jam tadi, apa tadi namanya? Itu doom scrolling linglung ya gitu, kayak orang nggak ada isinya gitu ya, kosong, orang kosong gitu, kayak habis putus cinta gitu ya, scrolling. Mana yang lebih berfaedah? Yang pertama, karena apa? Karena berkarya ya, karena berkarya. Jadi bentar, gitu itu. Nah, kembali ke sini, karena kita sudah bayar pakai sosial media. Nina ada sosial media? WhatsApp ya? Oh, WhatsApp. Nah, ada. Nggak, bahkan WhatsApp juga termasuk. Kita bayar termasuk pakai WhatsApp, kita bayar pakai data kita, bukan kuota ya, data pribadi, pakai waktu, pakai fokus kita, lihat story apa sih namanya, story WhatsApp, sama kan konsepnya. Nah, kalau kita sama-sama ngeluarkan, kita scrolling nggak jelas juga ngeluarkan ini, kita bikin sesuatu juga ngeluarkan ini, maka kalau disuruh pilih yang mana? Pilih yang pertama, yang bikin sesuatu. Jadi harus mindsetnya harus produktif. Nah, mungkin beberapa di antara kita, mungkin Pak Arif, Nurul, atau siapa lagi yang bikin konten. Aones juga. Fokusnya adalah produktif. Apakah harus selevel siapa? Atta Halilintar? Ya enggak gitu. Apa harus selevel siapa yang bagi-bagi duit di YouTube? Enggak. Bagi-bagi apa ya? Tapi follow dulu ya. Mulai dari yang kemarin dibahas itu bulan lalu ya. Nah, bulan lalu apa? Kita bahas apa bulan lalu? Apa-apa? Nah, mengenali kita, atau bahasanya personal branding. Kalau bahasa Indonesianya saya masih ingat namanya. Pasti kita lebih hafal bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya penjenamaan pribadi. Apa ya gitu. Mulainya dari personal branding, dan setiap dari kita sadar nggak sadar pasti punya. Walaupun enggak, saya dulu kuliah awal-awal termasuk yang menolak paham personal branding. Ngapain sih branding? Saya mah apa adanya gitu ya. Honest gitu ya gitu. Saya mah apa adanya. Gini weh. Kalau bahasa Jawa lawaran, tawar gitu. Pokoknya apa adanya dibawa.
Ya udah, orang suka nggak suka ya saya gini gitu. Padahal sadar nggak sadar itu personal branding saya. Oh enggak, saya mah nggak mau terlalu kelihatan. Saya mah pengen lebih khusyuk, pengen lebih banyak diamnya. Ya itu personal branding. Personal branding mah bukan sesuatu yang tentang saya harus nampang di depan layar. Saya harus nulis yang puitis. Ya apa yang kita bawa itu sebenarnya personal branding. Oke. Nah, kenapa harus kembali lagi? Kenapa harus produktif? Dan ini harus karena benar. Di sini ada yang sehari bisa nggak pegang HP? Bisa. Bukan karena sibuk apa, emang sehari lagi luang tapi nggak pegang HP. Pernah? Mungkin pernah sesekali. Tapi kalau kita teliti data, mungkin dalam 365 hari ya, ya 5 hari udah banyak lah gitu. Atau 10 hari lah gitu. Sayangnya kita sering, apalagi ada yang di rumah nyimpan HP-nya di lemari. Nyimpan HP itu di mana? Di meja. Pasti terlihat kan? Ada yang sengaja ditaruh dalam lemari, dikunci, gembok, kuncinya taruh mana? Itu dikunci lagi gitu. Nggak ada kan? Makanya mau nggak mau, sadar nggak sadar, karena kalau katanya penulisnya Atomic Habit, jadi sesuatu, contoh ini jangan sebut merek ya. Ini minuman berkarbonasi. Jadi di sini. Terus di sana ada air galon, contohnya anggaplah galon. Dan galonnya bukan dispenser, galon di bawah gitu. Nggak ada pompanya. Ini di sini. Saya haus. Kira-kira saya milih minum mana? Kenapa? Lebih dekat. Kan kurang sehat. Males. Udah oke, masih bisa lah, bismillah, saya masih muda, saya ke sana. Tapi di sana harus apa? Harus nuang dulu, nuang galon 20 kilo ya gitu. Lamaan kan? Akhirnya mau nggak mau ya sudah ini. Kebiasaan kadang dibantu hal kecil di kita. Contoh kita pengen ini agak OT dikit. Kita pengen anak-anak kita atau adik-adik kita rajin baca buku. Tapi bukunya kita simpen di rak paling atas. Kapan kira-kira dibacanya? Ya kalau dia udah tinggi. Ya dia udah setinggi itu. Itu pun kalau kelihatan. Atau kita pengen rajin baca Quran gitu, mushaf. Tapi dengan alasan saya pengen menghormati mushaf. Saya taruh di rak paling atas, di rak kaca, ada kuncinya gitu. Nah, kira-kira kita kapan baca Qurannya? Kapan ya. Makanya saya pernah punya teman, beliau dokter S3, udah profesor sekarang. S3-nya tentang neuroscience atau ilmu otak. Dokter juga. Tapi udah lama nggak praktek. Namanya Dr. Edmi Edison. Dia bilang pas kemarin Ramadan gitu, buat challenge. Jadi kalau pengen khatam lebih banyak saat Ramadan, saat itu lebih merekomendasikan, kalau apalagi yang belum telaten baca mushaf ya, nggak apa-apa baca pakai HP. Walaupun memang lebih afdol baca dari mushaf, dari lembaran-lembaran kertas di mushaf. Tapi fun fact-nya, sok boleh dicoba nanti, bikin percobaan untuk diri sendiri ya. Saya pengen target sehari sekian halaman gitu. Siapapun teman-teman, silakan dicoba bandingkan antara, untuk awalan ya, untuk yang saya juga gitu masih membiasakan lebih rutin lagi, baca dari HP, dari aplikasi di HP, sama baca dari mushaf langsung. Insya Allah lebih banyak ketika dari HP. Untuk generasi kita ya, beda mungkin kalau Inah ya. Kenapa? Karena kita sudah kadung kebiasaan pegang HP.
Di otak kita kalau saya HP itu. Ketika kita pegang HP, sadar nggak sadar sudah ada perasaan bakal ada sesuatu yang menyenangkan nih. Bener? Padahal baru pegang atau baru lihat ini HP saya di sini. Kadang kalau ketinggalan apa ya? Ketinggalan kita punya buku yang gitu. Ketinggalan buku, berangkat dari sini udah nyampe Karangkamulyan. Diambil pulang nggak? Aneh. Balik lagi nggak? Kalau ketinggalan HP, balik nggak? Balik. Kenapa? Enggak sih. Ya. Karena tadi di otak kita sudah mengasosiasikan HP teh begini, HP teh begini. Makanya tadi ketika kita punya sesuatu kebiasaan yang ingin kita mulai, nggak apa-apa. Mulai dari dekatkan dengan HP. Itulah gunanya jadi produktif. Contoh tadi, saya pengen ngajinya lebih banyak. Ya nggak apa-apa. Habis sholat, mungkin pas break ngajar di sini atau break ini. Ini saya ya sudah baca dari HP. Gak ada alasan kan? Gitu. Nah, setan udah goda-goda kayak ngapain gitu. Ada HP gitu ya. Dan nggak apa-apa untuk awalan. Dan Allah tahu niatnya teman-teman semua. Bukan untuk bermudah-mudahan, tapi justru untuk kita memulai kebiasaan yang lebih baik. Oke, nah, sorry. Tolong diingetin ya waktunya sampai sekarang jam berapa? Oke. Betul kan? Harusnya 10 menit selesai. Semoga kalau lanjut. Nah, oke, kembali ke personal branding ya. Siapa ya? Bu Anggun deh. Udah kemarin ikut ya pas personal branding? Ikut banget. Kalau Bu Anggun disuruh menjelaskan siapa Bu Anggun dalam satu kalimat, kira-kira siapa? Kalau ditanya, Bu Anggun deh siapa? Gitu. Siapa Bu? Apa? Saya. Kalau kenalan sama orang baru, saya terus apa? Nama saya Anggun. Terus? Saya banyak alamatnya di mana? Oke. Dari Banjar gitu. Oke. Nah, oke. Siapa lagi? Oke, makasih Bang Gun. Siapa yang belum? Nah, Nina. Kalau ditanya satu, Nina siapa gitu? Nggak kenal. Dari mana? Saya perkenalkan, saya namanya Nina, saya dari Banjar. Siapa namanya? Oke. Dari mana Teteh? Oke, sip. Betul, itu bener sih. Nah, atau nun itu sama saya juga kalau kenalan sama orang mah pasti gitu ya. Karena dari dulu mulai gitu, nama, alamat, apalagi itu. Udah sih, pekerjaan mungkin gitu ya. Karena kita kadang kita terikat dengan itu. Seolah-olah terikat dengan itu. Contoh siapa lagi? Teh Nurul, kalau ditanya orang, pertanyaan sama. Anggap dalam wawancara gitu. Anda siapa? Gitu. Oke, masuk. Berarti ada teman tentang pekerjaan. Oke. Nah, apakah itu betul? Betul, semuanya betul. Tinggal kita menyempurnakan. Ini kemana ya tulisannya? Biarin ke atas saja. Nah, dalam dunia sekarang gitu, paling gampang adalah kita pakai formula. Rumusnya 3. Nggak kelihatan ya kalau merah? Nggak enak. Yang biasa aja.
Satu, ini siapa saya? Ya, ini baca apa? Satu, siapa saya? Versinya banyak tadi, banyak ya. Bisa menghubungkan diri dengan asal dari pekerjaan, bisa tentang karya sesuatu, bisa tentang pemikirannya. Nanti kita bahas contohnya. Nomor dua, siapa yang saya bantu? Apa? Siapa yang saya bantu? Belum bisa dipahami maksudnya? Belum. Oke. Nggak apa-apa. Nomor tiga, saya bantu ini nomor dua. Jadi apa? Ini bahasa saya, terserah teman-teman menuliskannya gimana. Ini cuman saya mengusahakan supaya lebih gampang. Apa nomor tiga? Saya bantu yang nomor dua ini jadi apa? Lebih puyeng lagi. Nah, kita sederhanakan. Jadi konsep paling umum yang dipakai di sosial media maupun di dunia, mungkin nggak tahu dulu almarhum Abi mungkin juga beberapa kali pakai ini kali ya. Motivator, para pembicara seringnya pakai ini. Nomor satu, siapa saya? Contoh, nah sekarang pakai honest. Stop. Nomor satu, dibaca. Nah, siapa? Saya seorang lelaki. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti bagus orientasinya, tidak terkena wabah ini. Gimana? Ulangi. Mic-nya satu doang ya? Nah, ya lanjut. Saya seorang manusia yang ingin mengetahui beberapa hal baru. Oke. Berarti saya honest, manusia yang ingin mengetahui hal-hal baru. Oke. Ingat, nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang 100% salah. Yang ada adalah tepat atau enggak, oke? Dan itu proses nyari. Oke, terima kasih. Lanjut nomor 2 dulu. Siapa yang saya bantu? Saya jelaskan dulu ya. Dan ini yang perlu kita perbaiki bersama kalau kita hidup di Indonesia. Kalau kita dikasih sama seseorang, bilangnya apa? Terima kasih. Kalau dalam bahasa Arab, bilangnya apa kalau dikasih bantuan? Jazakumullah khairan katsir. Atau syukron gitu ya. Kalau bahasa Inggris? Thank you. Wah, udah lainnya. Kalau bahasa Cina gimana? Honest? Xie. Enggak sih, pasti salah itu. Nah, oke. Mungkin kalau kita nggak meneliti, ngerasa nggak bedanya? Kalau bahasa Inggris apa? Thank you. Ya, ini nggak bisa diartikan secara harfiah, tapi nah, saya berterima kasih padamu gitu. Kalau artikan bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Arab aja. Bahasa Arab apa? Jazakumullahu khairan. Artinya apa? Nah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kalau Indonesia apa? Terima kasih. Unik ya. Unik. Kalau di bahasa Inggris ada istilah selain thank you tadi, kalau bahasa ini ada give and take. Ya. Give and take. Jadi kalau itu ilmu dalam bersosialisasi, kalau kita ketemu sama orang ya harus ada give and take-nya. Give itu apa? Memberi. Take itu menerima. Mana dulu? Memberi dulu. Sayangnya walau alam dulu bagaimana bahasa kita lahir, di bahasa kita gimana? Terima kasih.
Sadar nggak sadar di otak kita kalau ketemu orang pengennya nerima. Apa ya? Saya bisa dapat apa ya dari dia? Saya bisa ngambil apa ya dari dia? Nggak 100% salah, enggak. Tapi ya tadi, hawanya jadi kita minta. Dan seringnya kalau kita minta, kita jadi nggak sadar kita bisa ngasih apa. Oke? Okay? Contoh, Aunes sekarang kalau ketemu orang sekarang atau ketemu Arif, ayo mau ngasih apa? Ya. Dan itu bagi kita harus dilatih untuk ngasih sesuatu. Tadi nggak apa-apa bahasa kita mah ya tetap terima kasih. Tapi di mindset kita, mindsetnya harus memberi. Mindsetnya orang kaya adalah memberi. Bukan sekedar kaya harta, tapi kaya ilmu, kaya pengalaman. Padahal pasti kita punya banyak hal yang bisa kita berikan kepada orang. Bima tuh teboganan naon gitu. Nggak mungkin. Hidup kan, kalau hidup pasti punya sesuatu. Nah, Bu Susi udah berapa tahun hidup? 46. Berarti ada 46. Kalau dibandingin Aones 27. 27 berarti ada selisih berapa? Nggak, ini bukan kuis. Ada selisih 19 tahun yang Bu Susi menang di situ. Minimal secara pengalaman hidup. Minimal saya mah udah lebih lama di Banjar sekian tahun. Walaupun nggak 100% pasti benar, tapi setidaknya pasti ada yang bisa diberikan. Baik atau buruk, pengalaman itu kan tetap ilmu. Tetap bisa kita kasihkan ke orang. Ya. Kadang kita tadi mikirnya nanti pantas enggak padanya. Padahal saya pernah bahas di sini nggak sih? Padahal hal yang kita common sense, yang kita udah tahu, pernah ya, yang teman-teman mungkin kemarin upskilling nih. Hal yang kita udah umum tahu, bagi orang lain itu sesuatu yang wow. Contohnya siapa? Tenurul sekarang detik ini saya minta bikin PowerPoint tentang kucing gitu. Bisa nggak? Bisa. Berapa menit kira-kira? 10 slide. 10 menit. Coba saya nyuruh Ninah bisa bikin PowerPoint tentang kucing 10 slide sekarang. Bisa, Ninah? Nah, apa yang dibingungin apa? Yang belum tahu apa? Kira-kira. Menyalakan laptop sudah bisa? Nah, nyalakan komputer. Nih di kantor tuh ada komputer Pak Arif yang dipakai Pak Arif, Aones gitu, atau laptopnya Teh Dewi. Paham ya? Bahkan sesimpel Aones bisa ngajarin pakai nyalain komputer? Bisa. Gampang? Nah, kadang-kadang kita nganggap remeh itu. Akhirnya karena kita seringnya nganggap remeh, ketika kita ngajarin orang jadi meremehkan. Gitu nggak bisa gitu. Padahal bagi seorang Ninah itu bukan gitu gitu. Itu sesuatu yang wah gitu. Kalau seandainya tiba-tiba Ninah kembali kemarin terus ngelamar atau ikut interview di sini gitu. Terus salah satu tesnya adalah menyalakan komputer. Panas dingin ini nah. Grogi. Ngewel. Karena apa? Ini pengalaman saya. Saya pernah punya teman dan masih ada di rumah sakit tempat saya kerja. Dia jago kalau ngobrol sama orang. Bagian pemasaran. Pinter. Pokoknya bagian promosi. Orang mah datang. Tapi kan yang pemasaran ada tugas bikin Excel ya. Bikin laporan. Kalau sudah di depan komputer, Bu,
Bisa nyalakan, bisa. Buka Excel bisa, buka bisa. Serius kayak orang mau ujian. Raut mukanya, posisi duduknya, persis kayak orang mau ujian. Mas ini gimana? Padahal ya saya kadang harus apa? Beneran, serius. Kalau mungkin kita juga, kalau kita nggak menyamakan frekuensinya, pasti kesel. Serius, pasti kesel. Lah, saya mah belajar ini ketika SMP gitu, berapa tahun yang lalu? 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Kok bisa gitu? Di dunia ini ada orang. Bagi kita mungkin mikir gitu ya. Tapi nggak bisa. Karena bagi orang yang kita hadapin, ini hal yang baru sekali. Gitu. Atau contohnya info-info ini. Saya kasih info nih. Saya mah udah tahu. Tahu nggak kalau ini lebah yang ngomong gitu, keliling-keliling yang nyari bunga, kira-kira jenis kelaminnya apa? Tahu nggak? Apa? Dulu peneliti bilang gitu, tapi ternyata ada penelitian semua itu jenis kelaminnya perempuan, betina. Lebah-lebah yang mencari madu yang suka nyengat kita itu perempuan, betina semua. Oh, info baru kan? Ada common sense bagi saya. Ya. Fun fact. Ya. Dan nggak apa-apa. Artinya Allah kasih satu kelebihan ilmu saya. Tinggal kasih. Gampang kan? Saya nggak kurang apapun. Oke. Saya nggak kurang apapun. Oke, itu. Jadi ini. Contoh tadi awalnya saya ini ya, kita selesaikan ini insya Allah habis itu sudah. Kembali awalnya, siapa saya? Apa? Sing pede. Nah, oke. Terus nomor 2. Memberitahu orang-orang. Oke. Oke. Enggak, ini siapa? Berarti orang-orang yang tidak tahu. Walaupun ini masih generik banget ya gitu. Enggak apa-apa. Oke. Nomor 3. Stop. Jadi saya bantu orang-orang yang nggak tahu jadi apa? Awas jangan jadi tahu. Allah. Gimana? 1 sampai 10 nilainya? Tapi konsepnya paham ya? Contoh, anggaplah, Pak Ones, Pak Arif, mangga Pak Arif, coba. Saya adalah seorang content creator. Boleh ini nggak harus pendek ya, silakan nanti. Konten kreator yang fokus di bidang apa, di ide apa gitu, itu boleh. Kemang kan? Dan ini butuh perenungan yang panjang, nggak harus di gua, di rumah juga bisa. Silakan. Terus nomor 2. Orang siapa yang saya bantu, orang yang mengajarkan bisa menjadi. Oke. Nah, terus nomor 3. Saya bantu orang yang menanyakan saya untuk menjadi seorang content creator. Oke, coba disusun dari 1 sampai 3. Jadi Sama kayak Abah. Oh iya, betul. Jadi satu kesatuan. Coba. Saya Arif Sobirin gitu. Saya Arif Sobirin. Saya seorang content creator yang saya membantu orang yang menanyakan tentang media sosial dan menjadikan mereka menjadi content creator. Oke. Enak didengar? Dari 1 sampai 10 nilai berapa ibu-ibu? 7. Yang Pak Ones tadi? kasih upah nulis ya. Enggak. Ini konsepnya seperti itu. Ini karena waktunya agak panjang ya. Nah, tadi ada amanat untuk membuat
ada kasih tugas ke teman-teman, ke Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Ini tugasnya. Dan ini bisa digunakan untuk banyak hal. Contoh mungkin Bu Susi. Atau Bu Susi mau nyoba? Coba Bu. Ayo Bu Susi. Enggak. Saya Susilowati gitu. Nah, lama enggak Bu? Dan saya Susilowati, seorang pendidik di RA Jandabila. Siapa yang akan saya bantu? Saya akan membantu sekolah ini. Saya akan membantu memberikan informasi kepada orang tua bahwa ada salah satu sekolah di sekitar lingkungan Pataruma. Ini deh, bismillah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, terus semuanya. Hah? Oh ya, saya bantu jadi apa? Cek. Saya akan membantu kepada orang tua untuk memberikan informasi itu supaya memasukkan anaknya ke RA Jandabila dan menjadikan anaknya seperti apa yang kurikulum yang ada di RA Jandabila. Oke, terima kasih. Oke ya, nanti ibu-ibu yang lain boleh nyoba ditulis aja atau direkam sendiri, boleh dipelajari. Dan ingat, kita nggak cuma punya satu wajah dalam artian satu peran. Contoh, Dasri, perannya apa aja sekarang? Per hari ini, peran dalam hidup ini apa? Jadi apa aja? Ibu, terus, masih banyak ya ini sisa ya ini tangan saya. Istri terus, nikah anak terus, terus, warga RT 4, warga RW 10, banyak ya. Dan di setiap ini itu pertama ada peluang yang mungkin butuh teman-teman. Yang kedua yaitu ada yang bisa dibantu di situ. Sebagai seorang ibu rumah tangga, saya Fulana, ibu rumah tangga usia sekian-sekian dari kota ini. Saya akan bantu ibu-ibu lain agar bisa bersih-bersih tanpa harus pusing karena dirusuhin oleh anak gitu. Hal yang simpel kan? Contoh nih Nina mungkin. Saya nama lengkapnya siapa sih? Nina siapa nama lengkapnya? Nah, Ina. Ibu rumah tangga, guru guru daycare, usia berapa? 4. Saya akan bantu ibu-ibu untuk bisa masak dan ngasuh anak secara mudah tanpa stres gitu. Kombinasi cara generasi 80-an dan Gen Z gitu. Karena mungkin saya mah pernah ketemu teori zaman dulu, tapi juga ketemu teori zaman sekarang. Dan tadi ingat gak ada sesuatu yang remeh ya. Tadi, cara masak cara masak daun kelapa, daun pepaya. Oke, ada yang Aunes bisa masak daun pepaya? Gak bisa. Tuh, Nina, Aunes gak bisa masak daun pepaya. Bagi Nina itu sangat gampang. Gitu biasa gitu. Ya. Jadi jangan pernah menganggap sakit. Contoh, saya kemarin bilang sama ini terakhir insya Allah yakin terakhir. Saya udah nggak pegang. Kemarin saya bilang ke Teh Rina ya, jangan sepelekan cara saya apa bisanya cuma nemenin anak-anak kecil main. Tolong ya. Ini kalau saya buat konten bagus. Tolong. Coba Pak Arif suruh nenangin itu anak-anak di daycare. Sanggup Pak? Wajar ya. Berjamaah langsung nangis.
1 hari Pak gitu. Coba 1 tahun Pak gitu. Insya Allah kabur. Sama ya. Jadi jangan pernah, atau saya diminta ngajar TK ya mundur teratur saya gitu. Padahal bagi guru-guru RA mungkin, Bu, ini gimana cara mewarnai yang benar gimana? Jadi jangan pernah. Ya kalau ya, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian punya skill yang pokoknya kok dirinya ngerasa, ih kok gini doang, sok ngobrol mungkin sama Bu Vina sama saya. Siapa tahu kita bisa ulik di situ. Karena ternyata di luar sana banyak orang yang butuh. Terakhir, kalau mau tahu contohnya, ini saya nggak di endorse, tapi coba lihat kalau main TikTok, adik main TikTok ya, kebanyakan main TikTok. Buka channel namanya Anaknya Mas Joko. Anaknya Mas Joko. Dia nggak tahu, dia saya ingat saya sih sampai sekarang dia jarang mengenalkan dirinya, cewek, agak gendut orang. Channelnya namanya cuman Anaknya Mas Joko. Kan Mas Joko se-Indonesia banyak ya gitu. Tapi dulu dia awal-awal bingung kan. Dia bikin tutorial hal-hal yang bagi orang lain biasa. Settingnya mungkin di Jakarta atau di Bandung. Contoh, cara makan di restoran sushi. Bagi orang-orang yang rumahnya di kota, yang sering makan sushi, gampang. Coba Aones suruh ke sana. Mikir-mikir nih, ini teh ini boleh diisi ulang apa enggak, ini bayar apa enggak gitu ya. Atau cara pesan mendoan di Purwokerto. Kalau nggak tahu, habis 50.000. Karena disuguhkannya satu langsung, padahal yang dihitung yang diambil. Bagi kita itu kan remeh ya, bagi orang Purwokerto, ngapain sih gitu aja di kontenin. Tapi ternyata, coba lihat komennya nanti di channelnya Anak Mas Joko. Dia pas itu tutorial naik pesawat pertama kali. Rame banget. Makasih teh, makasih mbak gitu. Karena emang ada orang-orang yang dalam hidupnya ya pertama kali. Mungkin pertama kali ke hotel, pertama kali naik. Atau mungkin pertama kali ke Banjar. Arif mungkin bisa, kalau ke Banjar teh lewatnya sini, kalau mau ke sini. Bisa. Minta Atau jangan-jangan ada yang pertama kali ke Alfamart. Minta susu. Pertama kali menyalakan komputer. Betul, Nina? Ya? Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi, ini aja tugasnya. Nulis ini. Kalau yang punya Instagram, punya akun, silakan ditaruh di akunnya, di bio-nya. Kalau yang enggak, boleh di status WA, nggak apa-apa. Boleh pokoknya di tempat yang orang lain bisa lihat. Siapa, dan semoga insya Allah pasti ada orang lain yang terbantu. Begitu kira-kira PR-nya ini ya, teman. Siapa saya mau jadi kata-kata ini, saya bla bla bla, saya akan bantu bla 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 untuk jadi bla bla bla. Gimana ya? Saya Fulan, saya bantu X untuk jadi X. Oke? Dan dilatih banyak supaya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian tahu bahwa Allah menganugerahkan sebegitu banyaknya skill atau kelebihan bagi diri teman-teman sekalian. Bahkan sesimpel apa? Menyalakan komputer. Atau tadi masak daun pepaya. Atau nyembelih ayam. Ada yang udah pernah nyembelih ayam di sini? Nah, yang sudah nyembelih ayam? Nah, kan? Gimana cara? Atau nyembelih kambing? Tambah. Atau cara memotong ayam jadi 8 bagian. Nah, gitu ya. Silakan nanti dibuat agak memanjang. Intinya semoga apapun yang dimiliki itu dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Dan yang penting sesuai firman Allah di surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula.
Dan janganlah mengikuti apa yang kamu nggak tahu, karena sesungguhnya inna sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhum mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggung jawaban atas semua. Makanya sing rajin belajar, mindsetnya tadi memberi, membantu orang lain, insya Allah kita juga akan dibantu lebih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf, apun tanah lebih dari waktunya. Ini nggak tahu ini door prize-nya nanti dibuat apa, Bu Vina. Oh gitu. Ada berapa tuh tadi? Mana? Ya tadi tugasnya. Tahu yang mau tanya aja. Yang bertanya. Nah, itu Pak Intan. Saya tutup dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya jawab? Boleh. Atau mau testing juga? Untuk materi di pertemuan ini sudah disampaikan ya oleh Pak Torik. Maka dari teman-teman sebelum Pak Toriknya berdiri, ada yang ingin ditanyakan atau misalkan konsultasi terkait materi tadi? Ada? Apa yang bisa kita lakukan dari KM Sungai? Kita ada. Coklat apa yang bisa aku patah? Ada tidak? Tidak ada? Yang perempuan tidak ada? Teman? Teman ya, insya Allah. Yang perempuan lagi? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Baik, terima kasih ya kepada Pak Torik. Enggak bisa. Ya gitu. Sebenarnya tulannya. Itu. Oh iya benar.